Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Sahabat cerdas, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Sahabat cerdas, perhatikan teks proklamasi berikut ini. Teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Teks ini bertujuan untuk membuktikan dan mendapat pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan negara asing. Sahabat cerdas, sekarang simak informasi berikut ini tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Sahabat cerdas, berdasarkan teks tersebut, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Apa itu proklamasi? Proklamasi merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Mengapa dilakukan proklamasi? Karena menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Bagaimana acara pembacaan teks proklamasi? Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan.
Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana teks proklamasi dibacakan? Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sahabat cerdas, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Sahabat cerdas, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ini makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Sahabat cerdas, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah "di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung"? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungan. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, kita dapat mengetahui ciri khusus bunga teratai antara lain. Pertama, mempunyai batang berongga berisi udara. Berfungsi agar dapat terapung di air dan keluar masuk CO2 pada proses asimilasi atau fotosintesis. Kedua, mempunyai daun lebar dan tipis. Berfungsi untuk mempercepat penguapan. Ketiga, daunnya memiliki lapisan pembersih. Berfungsi untuk membersihkan daun dari kotoran.
Sahabat cerdas, sekarang mari kita lengkapi peta pikiran tentang bunga teratai. Apa itu bunga teratai? Bunga teratai adalah tanaman yang tumbuh di air. Mengapa bunga teratai memiliki batang berongga berisi udara? Agar dapat terapung di air dan keluar masuk CO2 pada proses asimilasi atau fotosintesis. Siapa penemu pertama bunga teratai? Penemu bunga teratai pertama kali yaitu suku Nyampaiceae pada zaman Mesir kuno. Banyak tumbuh di pinggir sungai Nil. Bagaimana bunga teratai tumbuh? Bunga teratai tumbuh di permukaan air, berwarna kemerah-merahan atau putih, tangkai daun terdapat di tengah-tengah daun, dan benang sari berwarna kuning. Kapan bunga teratai mekar? Bunga teratai jenis Nyampaiceae caerulea mekar di pagi hari dan malam hari akan tenggelam di dasar air. Di mana bunga teratai tumbuh? Tanaman teratai tumbuh di permukaan air yang tenang. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2 subtema 1 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.